Adapun jadwal rapat panja ini yang sudah teragendakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara, teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita ke informasi yang pertama, rekan-rekan ya. Sebelumnya kita dapatkan informasi di hari ini Rabu 23 Agustus terkait kabar dari Senayan soal rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Kesabaran P3K dan honorer harus tebal katanya. Oke, harus tebal katanya teman-teman ya. Seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajar jika kecewa lantaran rapat paripurna DPR pada hari Selasa tanggal 22 Agustus tidak melakukan pengesahan RUU atas Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang. Artinya masih menjadi RUU. Rancangan Undang-Undang ASN yang salah satu substansinya tentang penyelesaian masalah honorer memang belum masuk agenda untuk disahkan pada rapat paripurna kemarin. Jadi belum masuk teman-teman ya. Kemarin ada pengesahan RUU ya. Namun untuk RUU ASN ini belum masuk kemarin. Sebelumnya anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus memastikan RUU akan segera disahkan menjadi undang-undang. Namun ada satu tahapan lagi, jadi tinggal satu tahapan lagi teman-teman ya yang harus dilalui, yakni pandangan mini praksi. Namun karena kita DPR RI menghadapi masa reses sehingga kita menunda pelaksanaan mini praksi, yaitu pleno tentang penetapan dari revisi undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Gus Pardi mengatakan hal tersebut saat diskusi di forumnya legislasi yang bertajuk Revisi Undang-Undang ASN dan Nasib Tenaga Honorer di Kompleks DPR RI. Saat itu anggota DPR RI masih masa reses yang berakhir pada 15 Agustus 2023 kemarin. Perlu diketahui, DPR sebenarnya menargetkan pandangan mini praksi atau pembahasan tingkat 1 terhadap RUU ASN sudah dilakukan sebelum reses. Sehingga begitu masuk masa sidang berikutnya ditargetkan RUU ASN yang juga mengatur peningkatan kesejahteraan P3K tidak tinggal ketuk palu pengesahan. Hal tersebut bisa diketahui dari situs resmi DPR RI, di mana disebutkan bahwa posisi pembahasan RUU ASN per 13 Juli 2023 ialah rancangan undang-undang sedang proses pembicaraan tingkat 1 di Komisi 2. Seperti disampaikan Gus Pardigaus, tahapan pandangan mini praksi belum dilakukan karena Dewan keburu masuk masa resesnya katanya. Dengan demikian, para P3K dan honorer perlu memahami bahwa masih ada satu tahapan lagi sebelum RUU ASN dibawa ke rapat paripurna DPR, yaitu pandangan mini praksi. Jadi sisa langkah ini teman-teman ya, pandangan mini praksi. Pendapat mini praksi ialah pendapat yang disampaikan praksi-praksi di DPR terhadap RUU yang juga disebut juga sebagai pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 1. Pada tahapan ini akan disepakati untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan sebuah RUU ke pembicaraan tingkat 2 atau tingkat paripurna. Namun para honorer perlu mengetahui juga, nah ini teman-teman ya, perlu mengetahui juga pembahasan RUU revisi Undang-Undang ASN sudah dimulai pada 2017, 2018, 19, 20, dan 23. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk daftar program legislasi nasional sebagai usul inisiatif Dewan. Tinggal ketuk palu. Mudah-mudahan setelah masa reses ini tinggal tanggal 15 Agustus akan mengakhiri masa reses. Setelah itu dibuka masa sidang dan setelah itu kami rapat internal dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno. Namun teman-teman ya,
hari ini kita juga sudah mendapatkan lagi informasi lanjutan dari hal ini. Kita bisa lihat bersama-sama. Nah, ini informasi di hari ini. Jika informasi sebelumnya itu pada pukul 8, teman-teman ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun yang terbaru ini adalah di pukul 12.38. Nah, teman-teman ya. Jadi ini yang terbaru lanjutan dari informasi yang kita simak bersama-sama sebelumnya. Di sini diinformasikan ini jadwal terbaru rapat panja RUU ASN. Rapat panja RUU ASN. Honorer jangan ragu lagi. Semangat. Kita selalu semangat, teman-teman ya. RUU atau Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum disahkan pada 22 Agustus. Artinya estimasi pengesahan undang-undang baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pekan ketiga Agustus agak meleset. Jadi intinya di sini molor, teman-teman ya. Agak meleset. Namun ada kabar terbaru yang bisa menyenangkan honorer K2 maupun non K2. Jadi ingat teman-teman ya, K2 dan non K2. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti, Panja Komisi 2 DPR RI sudah mengeluarkan jadwal rapat pembahasan hingga finalisasi. Nah, ini teman-teman dari K2 ya, lebih tepatnya dari Ibu Nurbaiti mendapatkan bocoran terkait jadwal, teman-teman ya. Sabar kawan-kawan, honorer RUU ASN pasti disahkan kok. Kami sudah mendapatkan jadwalnya dari Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI. Dia memahami kekecewaan honorer K2 dan tenaga non ASN karena RUU ASN belum juga disahkan, teman-teman ya. Bunda Nur juga mengakui tidak heran dengan rapat paripurna DPR RI pada Selasa yang belum mengagendakan pengesahan RUU ASN. Kemarin itu rapat pertama anggota DPR RI setelah reses diawali agenda pertama yaitu pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus. Dilanjutkan pandangan praksi soal rancangan anggaran 2024. Apakah diterima atau tidak? Nah, seperti itu teman-teman ya. Apakah diterima atau tidak? Oke, selanjutnya dia menambahkan bagaimana bisa RUU ASN disahkan sekarang kalau pembahasan nota keuangan belum diparipurnakan. Meski begitu, Nur sepakat bahwa tidak mudah RUU ASN ditetapkan karena dari 2016 sudah disuarakan. Dari 2016 teman-teman ya. Namun harus diingat, Undang-Undang ASN yang ada mendesak direvisi mengingat PP nomor 49 tahun 2014 tentang manajemen P3K sudah habis. Makanya ada penghapusan honorer November ini. Nah, ini juga kita kita sudah sering kali bahas terkait penghapusan pada tanggal 28 November. Bagaimana agar PP tersebut bisa dibuatkan PP baru dalam pengangkatan honorer menjadi P3K? Yaitu harus dibuatkan peraturan pemerintah baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN. Jadi lanjutnya, nah ini salah satunya dengan merevisi Undang-Undang ASN supaya honorer itu aman pada tanggal 28 November. Karena mekanismenya belum menyeluruh melindungi honorer. Selain itu, tenaga honorer masih diperbolehkan bekerja. Wajar teman-teman honorer kecewa karena kan memang belum tahu mekanismenya. Jadi hak mereka juga percaya atau tidak soal revisi Undang-Undang ASN. Bunda Nur mengimbau seluruh honorer menggunakan nalar akal sehatnya. Bagaimana mau diangkat P3K kalau PP-nya saja habis masa berlakunya? Apa bedanya dahulu dengan PP 48 2005 dan PP 56 tahun 2012 soal honorer K2? Jadi sebelumnya sudah ada katanya teman-teman ya, yaitu peraturan pemerintah nomor 48 dan itu berubah seiring berjalannya waktu terkait peraturan tersebut teman-teman ya. Oleh karena itu kata Nurbaiti, pemerintah mengantisipasi selama PP baru tentang P3K belum selesai, mereka membuat edaran soal tetap dibayarkannya honorer yang masuk database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Tujuannya agar honorer tidak dipecat sambil menunggu regulasi penyelesaiannya. Saya hanya mengajak teman-teman honorer berpikir positif. Adapun jadwal rapat
panja ini yang sudah teragendakan Senin 28 Agustus, Senin ya 28 Agustus itu rapat panja RUU ASN. Agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU ASN kepada panja RUU ASN. Di hari Senin juga 28 Agustus rapat panja RUU ASN, agendanya pembahasan DIM. Nah ini ya, pembahasan DIM, daftar inventarisasi masalah. Selasa 29 Agustus 2023 rapat panja RUU ASN. RUU ASN ya pada hari Selasa pada pukul 13 teman-teman ya, atau keesokan harinya. Agendanya pembahasan DIM RUU ASN dan finalisasi draft. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tahap finalisasi terkait DIM yang sudah dibahas sehari sebelumnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya sih optimis sebelum November RUU ASN sudah disahkan. Berdoa saja. Mudah-mudahan September undang-undang barunya telah ditetapkan, pungkas Bunda Nur. Jadi ini agenda teman-teman ya. Ini agenda terkait pembahasan rancangan undang-undang teman-teman ya, dan di sini diagendakan terkait pembahasan DIM RUU ASN dan finalisasi draft RUU ASN-nya seperti itu. Jadi terkait pengesahan rancangan undang-undang kenapa belum selesai, kenapa belum disahkan? Karena tadi dari Komisi 2 mengatakan bahwa membutuhkan mini praksi ya tadi. Dan di sini kita kembali diinformasikan, mendapatkan informasi dari teman-teman kedua, bocoran dari DPR terkait jadwal pembahasan dan finalisasi draft RUU-nya teman-teman ya. Oke, kita hanya bisa menunggu teman-teman ya. Kita hanya bisa menunggu, yang terpenting kita tetap aman seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.